Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ya saat ini tidak sedikit orang yang takut untuk ke rumah sakit. Ya ketika orang tersebut ingin melihat ya ataupun ingin mengetahui misalkan dia terpapar COVID atau enggak ya. Kemudian dia ingin swab antigen, dia takut ke rumah sakit. Nah, akhirnya enggak jadi ke rumah sakit dan akhirnya melakukan swab antigen mandiri ataupun swab antigen sendiri. Nah, pada video kali ini kita akan membahas resiko swab antigen sendiri di rumah. Swab antigen COVID-19 ini adalah ya cara untuk mengetahui ya ada bagian virus atau tidak di dalam tubuh kita ya. Jadi melihat antigen virus. Nah, ini jadi dia tesnya swab antigen ini dia adalah pemeriksaan cepat. Ini cara pemeriksaannya mengambil sampelnya itu di tenggorokan dan hidung bagian dalam ya, ataupun disebut dengan nasofaring ya, di bagian nasofaring ya diambil sampel di situ ya, jadi lendirnya diambil. Tes antigen ataupun swab antigen ini bisa digunakan sebagai pendeteksi dini ataupun screening terhadap COVID-19. Nah, teman-teman bisa melakukan swab ini di mana? Di puskesmas bisa, di klinik bisa ya, ataupun di rumah sakit. Nah, jadi teman-teman kalau melakukan swab antigen bisa memilih tempat-tempat yang saya sebutkan tadi. Kemudian karena alasannya malas antri ya untuk swab antigen, malas ke rumah sakit, ada juga yang takut ke rumah sakit, akhirnya banyak yang melakukan swab antigen sendiri ya, karena praktis ya, tinggal beli antigen tersebut ya di online, banyak yang jual. Nah, kemudian dites sendiri. Memang ketika teman-teman melakukan swab antigen, teman-teman nggak perlu lama-lama ngantri, nggak perlu daftar-daftar gitu ya, nggak perlu keluar rumah, tetap di dalam rumah, nggak perlu ke rumah sakit, pergi keluar. Nah, tetapi walaupun teman-teman melakukannya dengan cara yang mudah menurut teman-teman, harus teman-teman ketahui resikonya. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui resikonya, apabila teman-teman masih melakukan ya itu resiko ditanggung sendiri ya. Jadi nggak ada paksaan ataupun nggak ada lagi, wah kenapa ya saya kemarin cek sendiri, wah kenapa ya saya kemarin nggak ke klinik, nggak ke puskesmas ataupun nggak ke rumah sakit. Nah, jadi saya tidak melarang tes antigen mandiri di rumah, tapi yang perlu teman-teman ketahui resikonya ya kalau seandainya melakukan mandiri ataupun sendiri di rumah. Nah, kalau sudah tahu resikonya ya silakan saja. Nah, jadi teman-teman ada beberapa alasan ya. Yang pertama itu adalah pengambilan sampel yang tidak tepat. Nah, jadi swab antigen itu kan pakai kayak kuas cotton bud gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kebetulan saya ada contohnya. Nah, jadi dia panjang seperti ini. Ini ada kayak cotton budnya ya. Nah, ini nanti dimasukkan ke dalam hidung ya. Di dalam hidung, kemudian posisi pasien yaitu disuruh mendongak ke atas, nah dimasukkan ke batas tertentu. Nah, kalau teman-teman tidak tahu ya, tidak tahu bagaimana batasnya, sudah masuk atau tidak, nah nanti lendir yang ada di nasofaring itu enggak terambil ya. Kalau di dalam diputar ya, diputar-putar kurang lebih 15 detik ya. Nah, ini baru ditarik. Nah, tapi kalau teman-teman melakukan sendiri ya, dicolok itu kan nggak nyaman, sakit ya. Baru masuk sebentar mungkin sudah teman-teman tarik. Nah, itu yang jadi masalah ya. Nah, ini bisa menimbulkan resiko pengambilan sampelnya tidak tepat. Nah, jadi teman-teman hanya mengambil lendir yang ada di hidung, bukan di bagian nasofaring. Yang kedua, hasil pemeriksaan tidak tepat. Nah, jelas ya teman-teman. Ya, kalau seandainya teman-teman bukan tenaga medis yang terlatih, ya jadi untuk melakukan swab antigen ini juga ada pelatihannya ya. Ada pelatihannya, ada tenaga medis khusus yang melakukannya. Jadi kalau teman-teman melakukan sendiri tanpa pelatihan, ya otomatis karena pengambilan sampelnya jadi tidak tepat, ya hasilnya juga nggak karu-karuan ya. Bisa saja nanti tiba-tiba negatif tapi ternyata rupanya positif ya, atau disebut dengan negatif palsu ya. Teman-teman sudah colok-colok, sekali dilihat wah negatif padahal ternyata positif karena teman-teman ngambil sampelnya salah, hasilnya juga jadi salah. Nah, seperti itu. Yang ketiga, salah sampel. Nah, teman-teman ya, kalau penggunaan swab ini
itu kan untuk nasofaring. Nah, ada juga yang penggunanya untuk orofaring ya. Jadi mulutnya dibuka, diambil bagian orofaringnya. Ya, lendir di orofaring. Nah, kalau teman-teman melakukan sendiri, ya itu takutnya nanti malah air liur ya yang tampil. Nah, jadi tentu kalau seandainya air liur, ya salah sampel ya, salah sampel. Nah, kalau salah sampel, ya otomatis nanti pembacaannya juga tidak layak. Pembacaannya juga tidak tepat hasilnya ya, hasil dari pemeriksaan tidak tepat. Nah, teman-teman, yang keempat, resiko perdarahan. Nah, ketika teman-teman swab sendiri, ya di hidung ini kan ada juga pembuluh darah ya, resiko iritasi, pembuluh darah, jadinya nanti mimisan gitu. Ataupun hanya sekedar lecet ataupun darah ringan. Nah, ketika teman-teman colok, ya itu bisa resiko jadinya perdarahan ataupun iritasi di rongga hidung. Nah, jadi teman-teman, ya resiko yang keempat ini kalau seandainya bukan ahlinya ataupun memang tidak dapat mendapatkan pelatihan, ya meningkat resiko perdarahan ini ketika teman-teman melakukan swab sendiri ataupun swab mandiri. Nah, itu tadi teman-teman ya, ada 4 resiko ketika teman-teman melakukan swab sendiri di rumah. Kalau memang teman-teman masih melakukannya, ya yang jelas teman-teman sudah tahu ya apa sih yang terjadi kalau teman-teman melakukan swab sendiri. Nah, jadi saya sarankan untuk swab ya di puskesmas, di klinik ataupun di rumah sakit. Ataupun kalau memang teman-teman tidak mau ke rumah sakit, itu kan biasanya ada home service ya ataupun home care gitu. Jadi petugas yang terlatih bisa melakukan kunjungan ke rumah teman-teman untuk melakukan swab ya, swab antigen ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.